Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas Oleh. Mas Ulin, Mbak Novitasari. Selamat malam. Gimana Mas Oleh di masjid yang mana? Di Masjid BSD, Pak. Vouchernya apa? Kuponnya? Dapat apa? Dapat voucher mukul beduk 10 kali, Pak. Ayam bakar kan dapat 10 kali. Waduh, kenyang itu, Pak. Iya. Kalau 20 kali dapat satenya itu. 20 tusuk gitu, Pak. Iya. Baru kali ini deh. Belajar pertama di bulan Ramadan. Kayak gini ya rasanya. Ya, beginilah, Pak. Punya kesan tersendiri. Ada historinya, Pak, nanti, Pak. Dulu kayaknya Dulu ya seperti ini, Pak. enggak, pas saya kayaknya sebelum sebelum belum buka tuh udah diberesin semua sama dosen-dosennya sih. Pas S2 di Amikom, PJJ. Mungkin di sini nanti langsung diberesin juga, langsung skripsi, Pak. Maksudnya langsung sidang, Pak, langsung lulus. Iya, gimana kalau langsung wisuda aja kan? Iya, langsung wisuda maksud Ah, saya itu. langsung masalah. Udah dapet kan gelar. Aduh, foto-foto keluarga ya kan udah mantap dah. Masya Allah, indah kayaknya, Pak. Iya, masalahnya di kantor nih, TE. Masih di kantor. Oh ya mantap. Emang di situ sampai Ya emang besok ya kan? emang di sini sampai besok Heeh, lagi. heeh. Rame di sana mah enak, Ya rame ya lah. kan? Heeh. Seru. Kawasannya juga di tengah kota. Ya kalau Mau apa-apa tinggal keluar aja gampang. iya, gampang maksudnya. Kalau di pelosok kan bingung juga kalau kantor TM mah udah di pusat BSD di situ. Kemana-mana gampang. Oke, kita mulai aja ya, Mas Soleh dan rekan-rekan semuanya, Mas Ulin, Mbak Novitasari. Pada pertemuan malam ini untuk e-business application development, kita membahas cybercrime di e-commerce ya. E-commerce atau toko online telah memudahkan orang untuk membeli dan menjual produk secara online. Namun, seperti halnya platform online lainnya, e-commerce juga menjadi target dari beberapa jenis kejahatan cyber. Beberapa jenis kejahatan yang terjadi yang acap kali di e-commerce antara lain, pertama ada scam penipuan. Penipuan online di e-commerce sering terjadi dan bisa sangat merugikan bagi konsumen maupun penjual. Contohnya, penipuan yang dilakukan dengan membuat toko palsu atau menggunakan identitas palsu. Jadi bukan cuma alamat doang ya, misalnya yang palsu, toko palsu juga ada, identitas palsu juga ada. Yang kedua, Kalau alamat palsu nggak ketemu-temu ntar, Pak. iya, alamat palsu, ayo ting tong dong. Yang kedua, pencurian identitas. Pencurian identitas juga masuk dalam cybercrime di e-commerce.
Sering terjadi di e-commerce pencurian identitas, terutama dalam kasus penggunaan kartu kredit atau metode pembayaran online lainnya. Penjahat online dapat menggunakan informasi akses ke rekening bank atau kartu kredit Anda sebagai pembeli. Yang ketiga, serangan phishing. Serangan phishing dilakukan dengan mencoba menipu korban agar memberikan informasi pribadi atau login ke akun e-commerce mereka. Serangan phishing dapat dilakukan melalui email palsu atau tautan link yang menyesatkan. Jadi hati-hati kalau ada link-link yang berseliweran, kita harus pahami. Yang keempat, serangan malware. Malware adalah jenis software yang berbahaya, dapat menyerang sistem dan merusak atau mencuri data. Serangan malware dapat terjadi melalui unduhan aplikasi atau tautan link yang menyesatkan. Oke, lanjutnya, cybercrime e-commerce yang poin nomor 5 adalah serangan DDoS. Serangan DDoS atau Distributed Denial of Service adalah serangan yang dilakukan dengan membajiri situs web dengan lalu lintas internet yang tidak perlu, sehingga situs web menjadi lambat atau bahkan tidak dapat diakses. Nomor 6, pengambilan data. Kejahatan cyber juga dapat terjadi dengan mencuri data pribadi konsumen seperti alamat email atau nomor kartu kredit. Jadi untuk rekan-rekan semua, untuk melindungi diri dari kejahatan cybercrime di e-commerce, rekan-rekan dapat mengambil beberapa tindakan pencegahan, seperti menggunakan sandi yang kuat, memperbarui perangkat lunak keamanan, menghindari link, tautan, atau situs yang mencurigakan, dan melakukan pembayaran hanya melalui metode pembayaran yang terpercaya. Memiliki reputasi yang baik untuk melakukan pembelian online. Ya. Kalau teman-teman lihat ya minggu-minggu terakhir itu kan banyak konser yang terjadi di Indonesia ya. 1 minggu sebelum puasa itu ada Hammer Sonic, terus ada konser Arctic Monkeys. Nah, di situ ada scam juga, penjual tiket Arctic Monkeys gitu udah verified di akun Twitternya, akun medsosnya, ternyata uangnya dipakai buat main judi Mas Oleh. Nah, itu Waduh, wah parah banget itu. Padahal orangnya itu ya udah verified gitu kan, artis, penyanyi gitu, dia uh, bisa ngasih jaminan kalau dapat tiket konser, ternyata dia nipu uangnya buat main judi. Nah itu rame-rame banget gitu di medsos. menang banyak itu Pak berarti. Bandarnya yang menang banyak. Iya, sayang-sayang aja gitu kan, judi sekarang kan emang yang kita tahu ya sekarang kayak judi bola online, judi slot kayak gitu memang udah mengatar banget di sini ya. Iya. Di di endorse-nya juga nggak main-main gitu kan. Di endorse sama iklannya itu ya Boy William, terus Denny, ya kan Denny Cagur, siapa lagi tuh yang saya lihat, Ari Lasso. Nah itu Nikita Mirjani. ini kita Mirjani juga. Iya iya kan di endorse di iklan sama sama mereka gitu. Ya nggak tahu, kita harus mencegahnya benar-benar. Oke, selanjutnya next lagi.
Oke, selanjutnya keamanan transaksi di e-commerce. Keamanan dalam bertransaksi di e-commerce menjadi salah satu hal yang sangat penting karena pada saat bertransaksi di e-commerce melibatkan transfer dana dan pengiriman barang, maka menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi dan finansial merupakan suatu kewajiban. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan bertransaksi di e-commerce. Pertama, gunakan situs yang aman. Pastikan bahwa Anda, kita semua, termasuk saya, bertransaksi hanya di situs yang memiliki sertifikat SSL, Secure Socket Layers, atau HTTPS, yang menandakan bahwa situs tersebut terlindungi oleh enkripsi dan aman untuk bertransaksi. Yang kedua, hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik. Hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik saat bertransaksi di e-commerce karena dapat memungkinkan akses tidak sah dan menyebabkan data pribadi Anda dicuri. Maksudnya Wi-Fi publik itu kan banyak Mas Oleh dan rekan-rekan semua, kalau kita misalnya di bandara atau di mall gitu kan ada Wi-Fi gratis. Kalau di kampus sih insya Allah aman lah ya. Maksudnya Wi-Fi publik ini ya seperti di free Wi-Fi di terminal, di stasiun, di bandara, atau di taman bermain terbuka hijau seperti itu. Nah itu kalau bisa ya pakai paket data aja ya biar lebih secure. Itu bisa bisa aja Iya, dicuri data kita itu Pak ya. iya. Soalnya Itu kan tadi ya. banyak banyak juga mahasiswa yang sering cari Mm-mm. wifi di coffee shop atau apa Iya, gitu kan. itu yang tadi yang di phishing itu tadi dia bisa ngintip di phishing. Yang ketiga, gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda. Gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun e-commerce Anda. Dan jangan pernah membagikan kata sandi Anda kepada siapapun. Ini juga nih buat saya, karena saya pakai kata sandi satu untuk semua. Iya bener juga sih, nanti deh saya update. Jadi saya satu password untuk beberapa e-commerce. Kalau Shopee, Tokped, kayak gitu, GoPay, passwordnya sama. 6 digit angka itu. Yang keempat, periksa dan lakukan verifikasi situs dan penjual. Sebelum membeli dari sebuah situs atau penjual, pastikan untuk memeriksa reputasi dan validitasnya. Verifikasi penjual melalui urusan pelanggan, sertifikasi, dan izin bisnis. Apa nggak bisa di next lagi? PowerPoint-nya nggak bisa di next. Sebentar saya close. Saya buka lagi. Oke. Jadi lanjut halaman berikutnya. Nomor 5, hindari tautan phishing atau spam. Jangan pernah klik tautan atau link yang tidak Anda kenal atau tidak diharapkan melalui email atau pesan sosial media, karena bisa jadi itu tautan phishing atau spam. Yang keenam, gunakan metode pembayaran yang aman. Gunakan metode pembayaran yang aman seperti kartu kredit atau PayPal yang memiliki kebijakan perlindungan pembeli. Nomor 7, untuk keamanan transaksi di e-commerce, pastikan data pribadi terjaga. Pastikan bahwa data pribadi Anda terlindungi dan tidak akan dibagikan kepada pihak lain. Nomor 8, pastikan bahwa Anda melakukan logout setelah selesai bertransaksi. Setelah selesai bertransaksi, pastikan bahwa Anda melakukan logout dari akun Anda untuk mencegah akses tidak sah.
Dengan memperhatikan hal-hal di atas, Anda dapat meningkatkan keamanan bertransaksi di e-commerce dan mencegah akses tidak sah, serta pencurian data pribadi dan finansial. Ya, ini beberapa hal, 8 poin untuk keamanan transaksi di e-commerce pada mata kuliah Business Application Development. Cuma tanpa disadari ya, kebiasaan kita, terutama di nomor 7 ya, Mas Soleh dan rekan-rekan yang lain, kita apabila gitu kita beli barang di e-commerce, baik itu Tokopedia, Shopee, atau Lazada, itu data pribadi di paketnya kan kita nggak langsung hancurkan gitu ya. Kita cuma buang aja langsung ke tempat sampah, padahal di situ ada nama kita, alamat kita, nomor handphone kita. Nah, itu kebiasaan yang salah menurut keamanan transaksi di e-commerce gitu. Ada baiknya kita gunting-gunting dulu kan, bungkus paket Ya, yang datang ke rumah kita atau ke kantor kita. Nah, itu. kalau saya memang saya hancurkan, saya gunting halus lah. Iya, Tapi kan kebanyakan bener. orang main buang-buang aja tanpa dia Iya, sadari. itu ada data pribadi tanpa disadari. Seperti nama kan, alamat, detail, terus nomor handphone, seperti itu. Terus barang yang kita beli juga kan di situ tertera. Kalau misalnya itu berhubungan dengan medis, berarti rekam medis kita terbaca sama orang lain gitu. Misalnya kita beli obat apa, nah, kita bisa ketahuan gitu sama yang baca, wah berarti si ini sakit ini nih, dia habis beli obat ini. Nah, itu kan nggak boleh. Rekam medis kita harus dijaga. Lalu poin selanjutnya di mata kuliah e-business application development, teknologi komunikasi internet. Saluran komunikasi internet mengalami risiko yang besar terhadap serangan keamanan, termasuk pencurian identitas, peretasan, dan perangkat lunak berbahaya. Namun ada beberapa teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan saluran komunikasi internet seperti SSL atau TLS, SSL, Secure Socket Layer atau Transport Layer Security, TLS, adalah protokol keamanan yang digunakan untuk mengamankan komunikasi antara klien dan server. SSL atau TLS dapat memastikan bahwa data yang dikirim antara klien dan server terenkripsi dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, firewall, tembok api, adalah software atau perangkat keras yang digunakan untuk mencegah akses tidak sah ke jaringan atau sistem komputer. Firewall dapat membantu melindungi saluran komunikasi internet dengan memblokir akses dari sumber yang tidak diizinkan. Dan nomor 3, VPN. Nah, VPN udah paham, Mas Oleh. Virtual Private Network adalah jaringan pribadi yang menggunakan saluran komunikasi publik untuk menghubungkan klien dan server dengan aman. VPN dapat membantu memastikan keamanan saluran komunikasi internet dengan mengenkripsi lalu lintas internet dan menyembunyikan lokasi dan identitas pengguna. Biasanya buat apa nih, Mas Oleh, VPN? Ya buat searching paling Pak. Searching ya, benar. Soalnya kan ada juga yang harus pakai VPN baru bisa terbuka Pak. Ya. Kayak kita mau buka Reddit gitu ya, harus kalau di sini harus pakai VPN. Iya betul. Padahal forum-forum biasa seperti itu sah-sah aja harusnya. Cuma memang di sini lebih problematis.
Nomor 4, enkripsi. Enkripsi adalah teknik untuk mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi. Enkripsi dapat digunakan untuk melindungi data yang dikirim melalui saluran komunikasi internet dan serangan keamanan. Nomor 5, untuk teknologi komunikasi internet adalah 2FA atau Two Factor Authentication. 2FA adalah metode keamanan yang mengharuskan pengguna memasukkan lebih dari satu faktor keamanan, seperti kata sandi dan kode verifikasi yang dikirim melalui SMS atau aplikasi autentikasi. 2FA dapat membantu melindungi akun dan data dari serangan keamanan. Ini sekarang udah banyak ya yang menggunakan aplikasi yang menggunakan keamanan two-factor authentication, seperti kita buka aplikasi medsos bisa, lalu ada e-commerce juga bisa, two-factor authentication. Biasanya kita masukkan kata sandi, lalu ada notifikasi, ada token via WhatsApp atau SMS. Poin ke-6 yang terakhir adalah IDS/IPS. IDS, Intrusion Detection System atau IPS, Intrusion Prevention System, adalah teknologi yang digunakan untuk mendeteksi dan mencegah serangan keamanan pada jaringan dan sistem komputer. IDS atau IPS dapat membantu melindungi saluran komunikasi internet dengan memonitor dan melindungi jaringan dan sistem komputer dari serangan keamanan. Dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai, Anda dapat meningkatkan keamanan saluran komunikasi internet dan melindungi diri dari serangan keamanan, cybercrime. Namun, penting juga untuk selalu mengikuti praktik keamanan terbaik seperti menggunakan kata sandi yang kuat, update perangkat lunak keamanan secara teratur, dan tidak mengklik link atau tautan atau lampiran yang mencurigakan. Oke, balik lagi untuk pembayaran e-commerce, sistem pembayaran e-commerce yang digunakan dalam e-commerce saat ini bervariasi di Indonesia, bergantung pada negara dan preferensi pengguna. Beberapa sistem pembayaran e-commerce yang umum digunakan saat ini antara lain di Indonesia. Pertama, kartu kredit atau debit adalah salah satu metode pembayaran e-commerce yang paling populer. Pengguna dapat memasukkan detail kartu debit atau kartu kredit mereka pada saat checkout, dan biaya akan dikenakan pada akun mereka. Nah, ini kartu kredit saya nggak punya nih. Nggak punya satu, Pak. Punyanya 5 atau 6 gitu. Nah, istri yang punya. Tagihannya ke saya. Iya, sama aja. Sama aja. Atas nama doang istri. Tagihan ke suaminya, Mas. Yang kedua, transfer bank. Transfer bank adalah metode pembayaran e-commerce yang populer di banyak negara. Pengguna dapat mentransfer uang ke akun penjual menggunakan layanan perbankan online atau mobile banking. Ini yang paling sering digunakan nomor 2. Yang ketiga, e-wallet. E-wallet adalah sistem pembayaran digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang di akun mereka dan menggunakan uang tersebut untuk melakukan pembelian online. Beberapa contoh kalau di Indonesia ya GoPay, OVO seperti itu. ShopeePay, e-wallet ya. Pembayaran dengan tagihan ponsel. Pembayaran dengan tagihan ponsel adalah metode pembayaran e-commerce yang memungkinkan pengguna membayar barang atau layanan melalui tagihan ponsel mereka. Biaya pembelian akan ditambahkan ke tagihan ponsel pengguna. Nomor 4 contohnya kalau misalnya kita subscribe Disney Plus ya, Hotstar, nah itu ke kartu Telkomsel, potong pulsa. Oh sama ya kayak potong pulsa tuh saya langganan Spotify juga sama potong pulsa. Spotify potong pulsa. Berapa sebulan itu?
pakai pelajar, pakai kartu pelajar di Amikom S2. Walah. Heeh. 30.000 itu 3 bulan Spotify. Murah ya Pak ya? Murah. Itu kalau kita punya pelajar gitu, apapun lah itu tinggal di capture si kartu mahasiswanya lah. Nanti diverifikasi, iya. Walaupun udah lulus dia kan nggak ngecek. Iya, 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 Cuma betul. itunya doang. Yang penting dia ada penghasilan, pemasukan gitu. Iya. Masukan buat Barcelona ya kan. Barcelona Oh, kan udah Spotify Stadium Camp Nou. iya. Terakhir, cryptocurrency. Cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin juga digunakan sebagai metode pembayaran e-commerce di beberapa situs web. Pengguna dapat mentransfer cryptocurrency dari dompet digital mereka ke dompet digital penjual. Beberapa platform e-commerce seperti Amazon dan eBay juga menawarkan sistem pembayaran internal yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian melalui akun mereka di situs web tersebut. Setiap sistem pembayaran memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk memilih sistem pembayaran yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda. Sistem pembayaran dan tagihan elektronik adalah metode pembayaran yang semakin populer di dalam industri e-commerce saat ini. Proses transaksi yang sepenuhnya dilakukan secara online tanpa menggunakan uang tunai atau cek fisik. Ada beberapa langkah dalam proses pembayaran dan penagihan tagihan elektronik. Tagihan elektronik pertama, pembayaran. Langkah pertama dalam pembayaran tagihan elektronik adalah pengguna harus masuk ke akun mereka dan memiliki tagihan yang akan dibayar. Setelah itu, pengguna harus memilih metode pembayaran seperti kartu kredit debit atau e-wallet dan memasukkan informasi pembayaran yang diperlukan, seperti nomor kartu kredit atau debit. Kedua, verifikasi. Setelah pengguna memasukkan informasi pembayaran, sistem akan melakukan verifikasi dan otorisasi pembayaran, biasanya passwordnya ya. Jika informasi yang diberikan pengguna valid dan pembayaran akan diterima dan dianggap selesai. Yang terakhir, konfirmasi. Konfirmasi setelah pembayaran diterima, pengguna akan menerima konfirmasi pembayaran. Informasi ini berisi informasi tentang jumlah tagihan, tanggal pembayaran, dan tanda terima pembayaran. Invoice-nya, struknya ini. Yang keempat, penagihan. Penagihan adalah proses yang dilakukan oleh penjual atau penyedia layanan untuk meminta pembayaran dari pengguna. Penjual akan mengirim tagihan ke pengguna dengan menentukan metode pembayaran yang diterima. Nomor 5, penerimaan. Setelah pengguna menerima tagihan, maka mereka harus membayar tagihan sesuai dengan metode pembayaran yang telah ditentukan. Setelah pembayaran diterima, penjual akan mengirimkan tanda terima pembayaran kepada pengguna. Keuntungan dari sistem pembayaran dan penagihan tagihan elektronik adalah kemudahan, kecepatan, dan keamanan. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dari mana saja dan kapan saja tanpa harus membawa uang tunai dan menulis cek fisik. Selain itu, proses pembayaran dan penagihan yang dilakukan secara online juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang atau pencurian identitas. Namun, pengguna harus tetap waspada dan memastikan bahwa mereka menggunakan situs web dan aplikasi yang terpercaya untuk melakukan pembayaran dan penagihan tagihan elektronik. Ya, benar. Jadi, memudahkan, mempunyai kecepatan dan keamanan. Tapi bumerang buat kita, Mas Oleh. Jadi kalap. Kalau ada isinya nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau nggak ada isinya itu yang menjadi. Tetap aja, Mas. Iya. Gitu. Beli. Kayak saya tuh kemarin kan terakhir tuh beli kacamata buat ngamanin mata saya. Kan kemarin saya itu kena Bell's palsy ya, Mas Oleh. Jadi mata kanan saya nggak bisa ketutup. Disuruh dokter saraf tuh Pak, beli kacamata. Saya karena panik kali ya,
Iya sih, dibilang panik. Saya beli di online, Mas. Saya beli Terus, online, ya paling cuma 130.000 lah gitu. Pas datang kekecilan kacamatanya. Wah itu, ya bener sih ini. Memudahkan, aman, cepat, cuma ya itu dia kalap gitu. Kita nggak ngelihat sentimeter lensanya gitu kayak gimana. Aduh, ya itulah Pak, kalau itu. kita kadang-kadang nggak teliti kalau Iya, belanja di e-commerce itu. iya. Jadi kasih tahu sama istri, aduh kalau beli kacamata mendingan beli langsung gitu, jangan jangan dari e-commerce gitu. Karena kita bisa tahu si lensanya, terus si bingkainya kayak gitu. Oh, sia-sia aja gitu kan 120 nggak kepake gitu. Nggak kepake buat saya aja Pak berarti. Iya iya bener, nanti saya bawain aja buat Mas Soleh lah. Soalnya Ingetin nanti bahaya pakai juga ya pampas. kalau kita nggak pakai kacamata juga kalau lagi naik motor itu ya. Kalau helm nggak ada Heeh, tutupnya itu ngeri juga iya Pak. iya. Heeh. Jadi 1 minggu puasa itu hari hari pertama puasa kan hari Kamis ya. Kamis. Soalnya hari Sabtunya itu sebelum puasa saya kena Bell's palsy gitu. Jadi mata kanan saya nggak bisa ketutup rapat. Ke dokter saraf lah gitu di Siloam. Ya udah itu kan suruh suruh pakai kacamata lah supaya nggak terlalu iritasi gitu kan. Ya, saya panik beli, nah, ternyata kecilan. Itu awalnya kenapa Pak ya? Kok bisa Bell's kena palsy itu, ya, Iya. ya, angin, udara dingin, sama virus. Oh gitu ya. Mungkin Iya, karena kita naik angin motor itu nggak dari naik ditutup gitu. motor. Iya, Hmm. naik motor harus full face gitu. Terus udara dingin ya dari AC nggak boleh langsung ke muka gitu. Terus sama virus ya. Kalau saya dari AC langsung ke hati Pak. Aduh, itu bahaya. Yang Masuk tadinya angin, panas, iya yang masuk tadinya panas angin, jadi jadi dingin ya masuk masuk angin. iya. Bener-bener saya umur baru 31-an udah kena Bell's palsy itu, waduh, bener-bener apa? Jadi alarm, jadi warning gitu buat buat saya. Setengah ini kaku masalah ini, sebelah Ini masih kanan ini masih kaku tuh. masih kebas, tapi udah bisa Wah. merem full, udah bisa Hmm. merem full. Cuma kalau di gini kebas, beda sama yang kiri. Yang kiri lebih lentur, yang kanan kebas ya kebas kayak kaku gitu. Nah, iya. Nggak terasa apa-apa gitu Pak. Rasa cuma kaku gitu, nggak kenyal. Tapi penglihatannya normal Pak, nggak minus gitu. Normal, normal, alhamdulillah. Cuma pas nggak bisa ketutup rapat itu, ya selama bangun tidur tuh merah semua kan, kita nggak bisa ketutup. Ini nggak bisa tidur gitu sebelah doang Pak. Bisa sih tidur sih bisa mas, cuma pas bangun merah kanan kirinya, karena kan kebuka gitu, Ya, ya kebuka masa bangun gitu. tidur merem Pak matanya kan nggak mungkin. Eh, eh, kebuka saya kan, harusnya harusnya kalau tidur kan normalnya ketutup semua kan kanan kiri kan matanya tuh. Nah, pas saya sakit kemarin kebuka matanya sedikit, itu merah benar-benar. Aduh, Ya, berarti untung bahaya juga ya Pak kalau jalan malam nggak ya, pakai pengaman lah. harus full face, terus AC-nya nggak boleh langsung ke badan, ke muka, kayak gitu. Besok berarti harus bawa Lamborghini Pak. Rubicon ya. Rubicon aja ya. Ngindarin angin mah. Oke, kita lanjut kebijakan payung hukum. Sampai jam berapa nih masalahnya? Kita udah lebih nih. Udah setengah 10 kurang. Iya nih, sampai jam 9 doang kan ya? Iya. Telat ini. Oh, udah terakhir ini.
poin terakhir, kebijakan payung hukum di Indonesia. Terdapat beberapa kebijakan dan payung hukum terkait pembayaran digital, antara lain Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, lalu ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, yang ketiga Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40 PBI 2016 tentang penyelenggaraan sistem pembayaran. Lalu payung hukum nomor 4 ada Peraturan Bank Indonesia, terus Peraturan nomor 5, Peraturan OJK. Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan GNNT, Gerakan Nasional Non Tunai, untuk mendorong pengguna pembayaran digital di Indonesia. Gerakan ini meliputi upaya promosi, edukasi, dan pengembangan infrastruktur pembayaran digital di Indonesia. Penting untuk diingat bahwa peraturan pembayaran digital dapat berubah dari waktu ke waktu, oleh karena itu penting untuk terus memperbarui pengetahuan dan memastikan bahwa transaksi pembayaran digital yang dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Oke, paling itu aja sih untuk pemaparan hari ini. Nanti saya share di grup WhatsApp cepatnya setelah saya finishing terakhir. Itu aja Mas Oleh dan Mas Ulin, Mbak Nafita Sari untuk malam hari ini. Selamat beristirahat. Jangan lupa sahur. Siap, Pak, siap. Mas Oleh kan sahurnya jam 9. Tahu aja, Pak. Kan nama saya. Ya. Itu aja ya Mas Oleh. Mas Siap, Oleh, siap. Mbak Nafita Sari. Terima kasih waktu dan atensinya. Saya akan share pemaparan ini di grup secepatnya setelah saya finishing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.